Selamat pagi Bu Setia dan teman-teman, kami dari kelompok 2 mempresentasikan chapter 3, 4, dan 5. Yang dimana chapter 3 ini bermateri tentang organisasi TNI Amerika Serikat yang muda dan berkembang. Sebelum itu, di sini kami beranggota 4 orang, yaitu yang pertama ada Julia Dewi dengan NIM 2021 63 60 319, Girelda Valencia 2023 60 60076, Leonie Francisca 2023 688, dengan saya sendiri Tirsa Gracia dengan NIM 2023 60108. Yaitu yang pertama di chapter 3 ini kita akan membahas tentang artefak, yaitu yang bertemu dengan perusahaan untuk memasuki salah satu gedung DEC. Anda harus masuk bersama seorang petugas yang duduk di belakang meja penerima tamu. Setelah itu, Anda dapat menunggu di area lobby kecil yang dilengkapi dengan perabot nyaman. Nah, di mana hal ini yang paling saya ingat dari pertemuan pertama dengan organisasi ini. Organisasi ini adalah desain kantor terbuka yang tersebar di mana-mana, suasana berpakaian dan etika yang sangat santai, lingkungan kerja yang dinamis, serta interaksi intens antar karyawan. Lingkungan ini juga memancarkan semangat, intensitas energi, dan kesabaran yang terbatas. Saat saya melewati bilik kerja atau ruang rapat, kesan keterbukaan sangat terasa. Hampir tidak ada pintu, dan saya kemudian mengetahui bahwa Ken Olsen, sang pendiri, menghapus pintu dari kantor para insinyur. Terus yang next-nya itu ada komentar analitis, yaitu yang dimana banyak artefak lain dari organisasi ini yang akan dijelaskan kemudian. Tetapi untuk saat ini, penjelasan ini sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang apa yang saya temui di DEC. Pertanyaannya sekarang adalah, apa arti semua itu? Saya tahu bahwa saya beraksi saat sangat positif terhadap suasana informal, tetapi sangat negatif terhadap perilaku kelompok yang tidak teratur. Meskipun saya sebenarnya tidak benar-benar memahami mengapa hal itu terjadi dan maknanya bagi anggota perusahaan, untuk mendapatkan pemahaman, saya harus naik ke tingkat berikutnya, tingkat keyakinan, nilai, dan normal yang dianut. Next-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan expose belief, values, and behavioral norms. Jadi, budaya kerja di DEC ini menjelaskan kejujuran, integritas, tanggung jawab pribadi, kerja keras, dan etika tinggi. Nah, kritik dari pemimpinan seperti Ken Olsen ini dianggap sebagai dorongan untuk belajar dan berkembang, bukan sekadar hukuman. Produk ini tuh dinilai berdasarkan kualitas dan elegansi, terutama oleh para insinyurnya sendiri, bukan hanya survei pasar. Jadi, karyawan ini tuh didorong untuk selalu do the right thing, berarti push back jika tidak setuju dengan atasan, serta wajib mendapatkan buy-in sebelum menjalankan ide agar ada dukungan bersamanya. Mereka juga harus bisa menjelaskan dan mempertahankan ide dengan jelas, sekaligus tetap bekerja sama sebagai tim. Selain itu, setiap orang diharapkan memahami esensi pekerjaannya sendiri tanpa harus selalu bertanya ke arahnya. Walaupun sering terjadi perdebatan sengit, hubungan antar pegawai ini tuh tetap kuat karena ada norma bahwa debat tidak berarti tidak saling menghargai. Next. Nah, bagian dari analytical comments-nya menjelaskan bahwa nilai-nilai di DEC ini dipengaruhi oleh budaya akademik, yaitu ide harus diuji dan dikritisi. Lalu ada budaya teknik yang dimana mengutamakan kualitas dan elegansi, serta budaya startup, dimana ini nilai dan cara kerja pendirinya sangat berpengaruh. Nah, Ken Olsen ini membawa nilai pribadi ke perusahaan seperti kesederhanaan, kejujuran, dan hidup hemat, serta menolak fasilitas eksklusif. Hal ini itu menunjukkan bahwa nilai pendiri sangat membentuk budaya organisasi, dan banyak perusahaan teknologi besar lain juga memiliki pola yang sama, pola budaya yang serupa pada masa awal perkembangan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di kasus chapter 3 ini, yaitu berjudul Digital Equipment Comparison di Massachusetts, yaitu yang dimana di dalam kasus ini, dia terdapat tiga levelnya, yaitu yang pertama,
artefak ya, di mana hal ini bisa dilihat atau didengar, dirasakan. Misalnya kayak struktur DEC-nya, kantor pusat di pabrik tua, produk mini komputer. Terus yang kedua itu ada response, belief, and value, yang dimana nilai, keyakinan, dan norma yang diucapkan atau dianut. Kayak contohnya itu keyakinan Ken Olsen tentang inovasi, nilai integritas komputernya, serta standar kerja. Terus yang terakhir itu ada basic underlying asumsi prinsip atau asumsi dasar, di mana hal ini yang tidak dapat didasari tapi sangat menentukan, misalnya kepercayaan bahwa kesuksesan jangka panjang bisa terus dipertahankan dengan model bisnis yang lama. Oke, selanjutnya kita akan masuk di chapter 4 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas chapter 4 yaitu A Matter Swiss German Chemical Organization. Next. Nah, yang akan kita bahas itu adalah perusahaan Ciba-Geigy di Basel, di Swiss, di mana Ciba-Geigy ini adalah perusahaan multinasional asal Basel, Swiss, yang beroperasi pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an. Jadi sehingga perusahaan ini nih memiliki struktur multidivisional dan tersebar secara geografis, serta bergerak di berbagai bidang kimia seperti farmasi, bahan kimia, pertanian, industri, zat pewarna, bahan kimia fotografi, dan produk konsumen berbasis teknologi. Nah, jadi konsultasi awal yang dilakukan oleh perusahaan ini berfokus pada pengembangan karir karyawan, sehingga namun kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk konsultasi lainnya. Jadi kegiatan konsultasi tersebut berlangsung hingga pertengahan 1980-an dan banyak berfokus pada proses perubahan budaya organisasi yang besar. Sehingga Ciba-Geigy ini akhirnya bergabung dengan perusahaan pesaingnya, yaitu Sandoz, dan membentuk perusahaan baru yang dikenal sebagai Novartis. Selanjutnya itu ada Artifact Encountering Ciba-Geigy. Nah, jadi pada tahun 1979, Edgar Schein ini diundang oleh Ciba-Geigy. Jadi perusahaan kimia besar asal Swiss untuk memberikan materi tentang karir Anchors kepada eksekutif senior, sehingga topik ini nih menarik perhatian dari CEO Dr. Koechlin karena dinilai bisa mendorong kreativitas dan inovasi di dalam perusahaan. Jadi saat mengunjungi kantor pusat di Basel, Schein ini nih melihat budaya kerja yang sangat formal, kaku, dan hierarkis, sehingga segalanya itu diatur dengan rapi, mulai dari penjagaan ketat, sistem kantor dengan kode lampu, hingga makan siang eksekutif yang mewah. Sehingga gelar dan status ini nih sangat dihargai dan keputusan diambil lewat konsensus. Jadi budaya ini nih sangat berbeda dengan perusahaan seperti DEC yang lebih santai, fleksibel, dan fokus pada inovasi. Jadi Schein ini nih menyadari bahwa tantangan besar bagi Ciba-Geigy ini adalah bagaimana cara mempertahankan kestabilan sambil tetap membuka ruang untuk inovasi, terutama di tengah perubahan zaman dan persaingan global. Selanjutnya itu ada Exposed Belief and Value. Nah, di Ciba-Geigy, pintu kantor tuh selalu ditutup karena fokus kerja dan konsentrasi yang sangat dihargai. Jadi tuh bagi mereka tuh kerja nyata itu dilakukan secara individual, bukan lewat diskusi atau rapat panjang. Jadi rapat hanya dianggap sebagai sarana untuk menyampaikan keputusan atau mengumpulkan informasi, bukan tempat berdiskusi seperti di perusahaan lain seperti DEC ini. Jadi hierarki dan otoritas formal sangat dihormati. Jadi gelar seperti doktor atau profesor itu menunjukkan status dan dihargai karena mencerminkan keahlian, khususnya dalam ilmu kimia. Jadi informasi ini penting biasanya datang dari atasan atau pakar, bukan dari diskusi antar rekan. Jadi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada assumption di Ciba-Geigy Company Culture Paradigm. Di Ciba-Geigy ini setiap pekerjaan itu di setiap pekerjaan yang diberikan kepada seorang manajer dianggap sebagai ranah pribadi yang jadi tanggung jawab penuh pemiliknya. Hal ini menciptakan budaya kepemilikan yang kuat, di mana manajer merasa harus menguasai seluruh informasi terkait bidangnya. Akibatnya, informasi atau ide yang diberikan tanpa diminta seringkali dipandang sebagai bentuk pelanggaran privasi, bahkan penghinaan. Suara yang muncul dari para manajer menggambarkan bahwa memberikan informasi yang tidak diminta sama seperti memasuki rumah seseorang tanpa diundang.
Lalu nextnya dari wawancara dan observasi teridentifikasi sejumlah asumsi budaya inti, yaitu yang pertama penelitian ilmiah itu adalah sumber kebenaran dan gagasan yang baik. Yang kedua, misi mereka adalah menciptakan dunia yang lebih baik melalui sains dan produk-produk penting. Dan yang ketiga itu, kebenaran dan kebijaksanaan itu bersemayam pada mereka yang memiliki lebih banyak pendidikan dan pengalaman. Yang keempat, kekuatan organisasi terletak pada keahlian setiap pemegang peran. Pekerjaan adalah wilayah pribadi. Yang kelima, kita adalah satu keluarga dan saling menjaga. Tapi keluarga itu punya hierarki dan anak-anak atau bawahan itu harus patuh pada atasannya. Yang keenam, waktu mereka cukup, kualitas akurasi dan kebenaran lebih penting daripada kecepatan. Jadi maksudnya mereka itu berorientasi pada kualitas dibandingkan dengan kecepatan. Dan yang ketujuh itu otonomi individu dan organisasi adalah kunci kesuksesan selama seorang tetap terhubung erat dengan orang tua atau dalam kata lain mereka itu menghargai pentingnya otonomi individu dengan tetap terhubung pada otoritas utama. Lalu next, analytical comments. Cibagegi dan DEC ini memiliki budaya organisasi yang sama-sama menekankan pentingnya individu, tapi berlandaskan asumsi berbeda mengenai kebenaran, otoritas, dan peran konflik. Di Cibagegi yang dipengaruhi oleh kultur ilmu ilmiah dan konteks Jerman, kebenaran itu dianggap lahir dari kebijaksanaan ilmuwan secara individual. Otoritas sangat dihormati dan konflik dihindari. Pekerjaan dilihat sebagai wilayah pribadi di bawah pengawasan atasan dengan harapan karyawan bertahan dan berusaha sebaik mungkin meskipun menghadapi kesulitan. Sementara itu di DEC yang dipengaruhi oleh culture electrical engineering dan tradisi Amerika, kebenaran dicari melalui perdebatan dan konflik terbuka. Struktur pekerjaan lebih jujur, komunikasi vertikal dan horizontal lebih intens. Serta kegagalan individu dianggap sebagai ketidakcocokan peran, bukan kelemahan pribadi. Kedua perusahaan itu sama-sama menggunakan metafora keluarga, namun berbeda makna. DEC menekankan kasih sayang meski ada perdebatan, sedangkan Cibagegi itu menekankan kepatuhan terhadap otoritas, seperti anak kepada orang tua. Relasi di DEC lebih personal dan egaliter, sementara di Cibagegi lebih formal dan hierarkis. Sebagai konsultan, pemahaman paradigma budaya ini penting, karena efektivitas intervensi di Cibagegi hanya bisa dicapai dengan peran sebagai tanda kutip ahli atau expert yang dihormati dan dengan dukungan langsung dari otoritas pusat. Can organizational culture be stronger than national cultures? Baik di DEC maupun Cibagegi memiliki budaya organisasi yang kuat dan berupaya menanamkan budaya tersebut ke anak perusahaan di berbagai negara. Pada DEC, kantor cabang di Eropa dan Asia mereplika suasana serta prosedur dari kantor pusat, meskipun tetap mengalami penyesuaian lokal, terutama dalam desain produk sesuai kebutuhan pelanggan. Para manajer negara umumnya berasal dari lokal agar memahami bahasa dan konteks, namun dirotasi ke kantor pusat untuk menyerap budaya inti DEC. Sementara itu, Cibagegi memperkuat budayanya melalui sistem rotasi eksekutif ke penugasan internasional, sehingga para pemimpin membawa pengaruh global ke budaya perusahaan. Dampaknya terlihat jelas ketika budaya kantor pusat bahasa menjadi hibrida, dipengaruhi oleh pengalaman manajer yang pernah ditempatkan di luar negeri, termasuk CEO-nya Samuel Koslin yang pengalamannya di Amerika Serikat memperkaya karakter budaya organisasi. Nah, dari kasus tersebut ada 3 level di kasus tersebut. Yang pertama itu ada artefak, wujud nyata, misalnya Cibagegi punya banyak divisi, tersebar secara geografis, bergerak di berbagai bidang kimia, farmasi, pertanian, industri pewarna, fotografi, dan sebagainya. Terus yang kedua ada exposed belief and value, nilai atau kepercayaan yang diucapkan dan dianut. Misalnya pentingnya pengembangan karir, orientasi pada teknologi, serta kepercayaan bahwa diversifikasi bidang adalah kekuatan perusahaan. Yang ketiga ada assumption, basic underlying assumption. Paradigma budaya paling dalam, misalnya keyakinan bahwa struktur multinasional dan diversifikasi adalah cara terbaik untuk bertahan dan bersaing. Lalu nextnya
itu ada chapter 5, Developmental Government Organization in Singapore. Di EDB, Nested Cultural Paradigm, model struktural yang membagi budaya menjadi artefak, nilai yang dianut, dan asumsi dasar terbukti penting untuk memahami hasil wawancara serta observasi. Konsep budaya yang saling berlapis juga tampak jelas pada EDB, yang dipengaruhi asal-usul Tionghoa, para pemimpinnya, pendidikan dan pengalaman kolonial Inggris, serta konteks sejarah Singapura yang pernah jadi bagian dari Federasi Malaysia. Setelah merdeka pada tahun 1965, Singapura mengalami ketergantungan ekonomi, misalnya pada pasokan air yang turut membentuk pola pikir nasional. Di EDB Nested Cultural Paradigm yang selanjutnya itu ada paradigma kontekstual, terutama terdiri dari seperangkat asumsi yang dipegang oleh para pemimpin Singapura tentang pembangunan ekonomi. Asumsi-asumsi ini dianut oleh EDB, tapi juga memberikan konteks yang lebih luas di mana EDB itu beroperasi. Paradigma organisasi terdiri dari serangkaian asumsi bagaimana EDB itu menyusun dan mengelola diri mereka sendiri. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada Don Coristal paradigma assumption about the role of government in economic development, yang dimana paradigma kontekstual terdiri dari 6 asumsi dasar bersama yang saling terkait dan saling berhubungan, yang mencerminkan model mental para pemimpin awal Singapura dan hingga kini sebagian besar sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Asumsi-asumsi ini dianut oleh pemerintah Singapura secara umum hingga memberikan konteks budaya tempat EBD atau Economy Development Board yang beroperasi. Oke, yang selanjutnya itu ada 6 bagian dari paradigma tersebut, yaitu yang pertama kapitalisme negara, yang dimana para pemimpin Singapura dan EBD ini berasumsi serta menganggap sebagian hal yang wajar bahwa pemerintah dapat dan seharusnya memainkan peran kewirausahaan yang aktif dalam pembangunan ekonomi. Dan karena itu perlu menjalankan kepemimpinan melalui badan hukum semi pemerintah seperti EBD. Terus yang kedua ini ada stabilitas politik jangka panjang yang absolut, ya di mana asumsi ini keduanya yang sangat erat dan erat berkaitan, kemudian bernominasi pemikiran dan tindakan Singapura yang sebenarnya merupakan gabungan dari ketiga asumsi yang saling berkait, yaitu yang pertama adanya pembangunan ekonomi yang harus mendahului pembangunan politik. Terus yang kedua ini ada pembangunan ekonomi jangka panjang hanya bisa berhasil jika stabilitas politik, dan yang ketiga ini ada stabilitas politik hanya dapat dicapai dan dipertahankan melalui kontrol pemerintah yang tegas namun bijak terhadap seluruh segmen masyarakat. Terus yang yang keempat ini ada aparatur sipil yang bersih dan kompeten. Para pemimpin politik Singapura. Yang ketiganya ini ada kolaborasi antar sektor, yang dimana para pemimpin politik Singapura berasumsi bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat berhasil apabila dunia usaha, pekerjaan, dan pemerintah sangat aktif bekerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama membangun bangsa, atau Singapura Initiative. Yang keempat ada aparatur sipil yang bersih dan kompeten. Para pemimpin politik Singapura berasumsi bahwa kondisi ekonomi yang kondusif bagi investor hanya dapat dijamin apabila pemerintah dan birokrasi sipil bersifat kompeten, bebas dari korupsi, serta dijalankan dengan seperangkat aturan yang terbuka, konsisten, dan ditegakkan dengan tegas. Terus yang kelima itu ada keutamaan sumber daya manusia dan
meritokrasi, yaitu di mana para pemimpin Singapura berasumsi bahwa satu-satunya sumber daya yang dimiliki negara adalah rakyatnya dan potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, negara harus memilih individu dan pengembangannya. Terus yang terakhir itu atau yang keenam yaitu ada pragmatisme strategi yang dimana dapat jika digabungkan kelima asumsi sebelumnya dapat disebut sebagai pragmatisme strategi, yaitu adanya strategi jangka panjang yang dipengaruhi oleh bias budaya Tiongkok. Namun penerapannya dapat dijalankan secara pragmatisme dalam kehidupan sehari-hari dengan aturan-aturan yang sangat rinci tentang bagaimana kehidupan harus dijalanin. Selanjutnya, keberhasilan EDB Singapura ini dalam mendukung pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh strategi kebijakan, tetapi juga oleh budaya kerja dan nilai organisasi yang mereka bangun. Budaya inilah yang membuat EDB itu mampu menghargai tantangan global dan tetap relevan. Apa aja sih budaya yang diterapkan EDB ini? Yang pertama itu ada kerja tim dan individu, di mana EDB ini mampu menyeimbangkan kerja tim dengan penghargaan individu, sehingga terciptalah kolaborasi yang solid tanpa menghilangkan motivasi personal. Yang kedua itu orientasi global, di mana mereka merekrut pegawai dengan wawasan kosmopolitan dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan internasional. Yang ketiga, kepemimpinannya fleksibel. Jadi, gaya kepemimpinan di EDB ini bersifat fleksibel, bisa menjadi pelatih, patron, sekaligus rekan kerja bagi tim. Yang keempat adalah hubungan dengan investornya. EDB ini membangun hubungan jangka panjang dengan investor sebagai mitra strategis, bukan sekadar penyandang dana. Yang kelima itu pembelajaran dan inovasinya. Jadi mereka ini menekankan komitmen pada pembelajaran serta inovasi sehingga selalu adaptif menghadapi perubahan global. Oke, selanjutnya itu ada summary and conclusion di mana ada the multiple implication of the three cases. Jadi budaya organisasi ini sangat kompleks dan berbeda-beda tergantung pada tahap perkembangan dan budaya nasional. Jadi untuk memahami detail budaya penting itu untuk menjelaskan perkembangan dan perubahan organisasi. Jadi untuk mengelola perubahan budaya, kita tuh harus tahu elemen budaya mana yang mendukung atau menghambat perubahan tersebut. Oke, masuk ke kasus Singapore Economy Development Board. Jadi kita langsung masuk ke 3 level dalam kasus tersebut. Yang pertama itu ada EDB Nested Cultural Paradigm. Jadi ini intinya budaya EDB itu tidak hanya berdiri sendiri. Budaya ini tuh berlapis atau nested dalam konteks budaya nasional Singapura dan juga global. Nah, artinya cara EDB bekerja ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang lebih luas. Ini itu termasuk asumsi dasar karena menekankan pandangan mendalam tentang peran budaya dan konteksnya. Yang kedua itu adalah contextual paradigm, assumption about the role of government in economic development. Jadi paradigma ini menjelaskan tentang keyakinan bahwa pemerintah ini punya peran sentral dalam pembangunan ekonominya. Bagi EDB, hal ini itu sebuah asumsi dasar yang tidak dipertanyakan. Dan kata lain, sejak awal EDB ini beroperasi, berdasarkan keyakinan bahwa keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada keterlibatan pemerintah. Nah, yang ketiga itu adalah cultural paradigm of the EDB as an organization. Jadi di level organisasi, EDB punya budaya internal sendiri. Terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, expose, belief, and values. Jadi nilai-nilai yang dijunjung seperti integritas, loyalitas, kerja tim, dan belajar dari kegagalan. Yang kedua itu ada artefak, bukti nyata dari nilai tersebut, misalnya struktur organisasi yang ramping dan praktek kerja yang kolaboratif. Jadi budaya EDB ini tercermin dari nilai internal dan bentuk nyata dalam pekerjaan dan cara mereka bekerja. Oke, sekian presentasi dari kami.
Terima kasih. Jadi dari kesimpulan dari 3 chapter ini, yaitu yang dimana menjelaskan dia memiliki karakteristik berbeda sesuai usia, konteks, dan tujuan. Nah, organisasi teknik muda ini di Amerika Serikat bersifat dinamis dan inovatif, yang dimana masih kurang stabil. Organisasi kimia Swiss Jerman yang matang menekankan efisiensi dan standar, stabil tapi kurang adaptif, yang dimana organisasi pemerintah di Singapura fokus pada kontrol, hierarki, dan pembangunan nasional. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tip organisasi ini memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda sesuai kondisi dan lingkungannya. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih.